Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang salah satu mata kuliah di LMS di PPG, yaitu prinsip pengajaran dan asesmen efektif 2 di sekolah menengah ya, khususnya siklus 2. Yaitu di sini terkait topik kedua ya, siklus 2 ya, maksudnya di bagian elaborasi pemahaman, yaitu bagian refleksi. Jadi kalau di LMS itu ada tabel di sini ya, ada tabel perangkat komponen perangkat pembelajaran dan kendala. Jadi coba bisa disimak aja. Jadi di sini untuk yang pertama adalah perumusan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Ini kendalanya adalah mungkin CP, capaian pembelajaran yang masih dijabarkan secara umum, sedikit memberikan kendala saat proses membreakdown menjadi indikator dan tujuan pembelajaran. Sebenarnya itu gini, untuk siklus 2 ini kan kami disuruh membuat untuk model pembelajaran, uh, bentar, model pembelajaran berpendekatan CTR, Cultural Responsive Learning, CTL ya. Itu jadi dari modul yang kami atau kita buat itu nanti direfleksi kira-kira kendalanya apa, intinya kayak gitu. Oke, yuk kita lanjut yang kedua. Pemanfaatan unsur budaya setempat sebagai bagian dari materi pembelajaran ini tidak ada kendala ya, karena di sini kami atau kelompok saya ya itu mengambil materinya adalah senyawa benzena. Jadi dapat dihubungkan dengan budaya sebenarnya, yaitu terkait dengan pewarna batik atau obat paracetamol dan lain-lain banyak. Kemudian pembuatan asesmen diagnostiknya itu tidak ada kendala karena sudah disesuaikan dengan level pengetahuan C4 sampai C6 dan mampu mengelompokkan siswa berdasarkan tingkatannya. Ada mahir, tidak mahir, kayak gitu. Kemudian pembuatan asesmen diagnostik atau karakteristik di sini latar belakang peserta didik yaitu menentukan analisis dan indikator siswa, yaitu dinyatakan mahir, kurang mahir, dan yang perlu bimbingan guru. Kemudian profil pelajar Pancasilanya itu tidak ada kendala ya, karena dimensi P3 itu sudah cukup jelas dirumuskan. Kemudian perumusan target peserta didik, jadi sini tidak ada kendala, jadi target disesuaikan dengan kondisi reguler. Kemudian untuk model tidak ada kendala. Kemudian karena di sini model pembelajaran yang kami gunakan adalah PBL, ada PJBL juga, dan ada DL, Discovery Learning ya. Kemudian untuk TP, tujuan pembelajarannya tidak ada kendala, yaitu disusun menggunakan ABCD, yaitu audience, behavior, condition, and degree. Kemudian untuk assessment di sini ketiga-tiganya ya, of S4 itu yang S sama 4 tidak ada kendala. Kemudian yang of learning itu di sini pembuatan soal HOTS yang belum mahir, yaitu mungkin sedikit terkendala. Kemudian perumusan pemahaman bermakna tidak ada kendala. Kemudian perumusan pertanyaan pemantik di sini sedikit mengalami kesulitan ya, dengan menentukan pertanyaan yang sesuai dengan materi, namun dapat memicu peserta didik untuk bisa berpikir kritis dan menghubungkan materi dengan pertanyaan yang diberikan sebelumnya. Kemudian perumusan kegiatan pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik. Jadi di sini sedikit ada kendala dalam menentukan aktivitas peserta didik yang sesuai dengan karakter, karena kita tahu kan karakternya berbeda-beda atau beragam ya. Kemudian pembuatan LKPD-nya tidak ada kendala. Kemudian pengayaan dan remedi, kemudian bahan ajar atau bacaan siswa itu tidak ada kendala juga. Kemudian di sini untuk refleksi dan penerapan pembelajaran, jadi aktivitas pembelajaran di sini kan sebenarnya ada sendiri di LMS ya, dan kita diharuskan untuk menuliskan kendalanya kira-kira apa. Jadi aktivitas pembelajaran yang pertama adalah penguatan unsur budaya dalam pembelajaran, yaitu menggabungkan informasi atau contoh dari kebudayaan yang berbeda, menghubungkan latar belakang budaya dan bahasa guru dengan siswa melalui budaya dan kebudayaan yang sama. Kemudian pemberian asesmen diagnostik, di sini kendalanya adalah harus mengingatkan siswa ya untuk mengisi ya di sini, karena memang banyak siswa yang tidak patuh. Kemudian memberikan pertanyaan pemantik di sini malah kendalanya itu justru tidak memancing siswa untuk termotivasi untuk belajar, mungkin kurang ya. Kemudian di sini aktivitas kolaboratif di sini cukup aktif ya, tapi ada beberapa siswa yang memang belum mampu ikut berdiskusi secara aktif. Kemudian untuk aktivitas proyek siswa, yaitu terkait alokasi waktu atau timingnya itu terlalu lama sehingga menjadi PR. Selanjutnya pengayaan pembelajaran dan remedial itu tidak ada kendala ya. Kemudian pemberian asesmen di sini terkadang soal yang diberikan sulit sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak. Kemudian proses pelaksanaan asesmen di sini terkait durasinya sama. Kemudian kegiatan penutupnya tidak ada, yaitu menyimpulkan
ya kegiatan menyimpulkan ya ini ya, itu merupakan kegiatan yang positif untuk mengulas daya tangkap peserta didik. Jadi siswa diajak untuk bersama-sama menyimpulkan, jadi tidak ada kendala. Selanjutnya refleksi keberhasilan pembelajaran, yaitu berdasarkan pada IPK yang sudah dituliskan. IPK-nya di sini peserta didik dapat menjelaskan struktur benzena, sifat fisik, sifat kimia, menuliskan tata nama, menganalisis reaksi, dan mengaplikasikan benzena dalam kehidupan sehari-hari. Itu tuntas semuanya. Kemudian terkait menganalisis dan membahas reaksi-reaksinya itu 90% tuntas. Kemudian peserta didik menuliskan tata nama dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu 100%. Kayak gitu saja. Sekian sharing-sharing hari ini. Terima kasih. Nanti barangkali ada saran komentar, boleh nanti tulis aja di bawah ya, di kolom komentar. Ditunggu video berikutnya saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.